ada satu hal, ada satu hal yang seluruh makhluk hidup itu pasti mengalami. Tidak bisa tidak. Ini seluruh makhluk hidup loh, bukan cuma manusia loh ya. Seluruh makhluk hidup itu pasti mengalami. Hal apa itu? Ketika Maha Suci rindu kepada ciptaannya. Jadi ketika Maha Suci rindu kepada ciptaannya, ini akan dialami oleh seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Bahkan kepada tai ayam sekalipun. Katakanlah seperti itu. Karena kita adalah manusia hidup, maka saya hanya akan membahas manusia hidup. Lah, manusia hidup ini terdiri dari dua golongan. Yaitu golongan pelaku murni menuju suci. Dan golongan pelaku suci menuju kelanggengan. Hanya dua golongan ini loh manusia hidup itu. Sebelum manunggal jati, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya bentuk upaya laku murni agar supaya bisa mencapai suci. Ini disadari nggak disadari. Termasuk mencari makan, berusaha mencari uang, berusaha semuanya itu, semuanya. Itu adalah gerak-gerik hidup yang sedang menuntun jiwa raganya agar supaya bisa mencapai dirinya. Agar jiwa raganya itu bisa mengenal hidup. Maka diperlakukan dengan berbagai macam cara. Itu sebelum manunggal jati. Sesudah manunggal jati, apapun yang dilakukan itu juga sesungguhnya bentuk upaya hidup menggerak-gerikkan jiwa raganya agar selalu suci, tidak keluar dari suci gitu maksudnya. Tidak keluar dari kesuciannya, tidak keluar dari kefitrahannya. Nah, sesungguhnya manusia hidup itu hanya ada dua golongan itu. Golongan pelaku murni menuju suci ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Satu bagian itu adalah kalangan kaum denawa. Kalau dalam bahasa awamnya disebut kaum jin, bangsa jin. Yang satu golongan. Nah, sedangkan satu golongannya disebut sebagai bangsa Barata atau keturunan anak cucu Adam dan Hawa. Itu satu golongan. Sedangkan yang satu golongannya itu para denawa atau juga bisa disebut sebagai keturunan bangsa jin atau iblis. Kalau bahasa awamnya iblis atau setan. Dua golongannya. Satu golongan itu anak cucunya Adam Hawa, satu golongannya. Nah, satu golongannya lagi itu anak cucunya Dajjal atau iblis atau setan atau jin. Ini di ranah laku murni menuju suci. Jadi ndak cuma manusia saja yang sedang berusaha laku suci itu, laku murni itu bukan bangsa manusia saja. Makhluk-makhluk lain pun termasuk pepohonan, hewan-hewan dan lain-lainnya juga itu juga ada bentuk upaya-upaya melakukan laku murni agar supaya bisa kembali suci. Karena tidak semua pepohonan itu asli
pohon seperti pada mulanya. Ada pohon-pohon yang merupakan reinkarnasi dari manusia-manusia lama yang gagal sempurna, kemudian lahir lagi ke bumi sebagai pohon. Begitu juga dengan hewan-hewan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau pelaku suci menuju kelanggengan, ini hanya ada satu golongan. Karena apa? Karena manusia yang sudah manunggal gitu. Enggak terbagi menjadi beberapa golongan. Paham nggih? Dan ketika Maha Suci rindu kepada ciptaannya, nah ini seluruh makhluk mengalami. Secara awam disebut sebagai ujian, secara awam. Secara awam disebut sebagai ujian. Nah, kalau secara spiritual disebut sebagai anak tangga. Jadi ketika Maha Suci itu rindu kepada ciptaannya, agar supaya ciptaannya itu bisa naik. Kalau Maha Suci itu ada di atas gitu ya. Kalau diistilahkan Maha Suci itu ada di atas. Agar supaya ciptaannya yang dirindui ini bisa naik, maka disediakan tangga. Nah, disediakan tangga. Nah, tangga yang disediakan oleh Maha Suci ini, inilah yang saya maksud sebagai ujian. Di dalam spiritual disebutkan, jangan sekali-kali mengaku beriman kalau aku belum menguji keimanannya. Itu secara spiritual dikatakan seperti itu. Nah, ini apa namanya? Ayat ini dimaksud ketika Maha Suci itu rindu kepada yang diciptakan ini tadi. Nah, ini kalau keimanannya lemah ya. Keimanannya lemah atau kadar keimanannya itu terlalu sedikit, ini bisa berujung kematian. Bisa berujung kematian, bisa mati gitu loh. Bisa mati. Bahasa Tuhannya seperti ini. Jadi Maha Suci itu Trimurti. Maha Suci itu Trimurti. Sebab karena itu dia memiliki 3 singgasana kan. Singgasana pertama Baitul Makmur, singgasana kedua Baitul Muharram, singgasana ketiga adalah Baitul Muqaddas. Artinya Maha Suci itu satu, tapi ketika dia bersinggasana di Baitul Makmur, ini sudah beda nih. Tugas dan penyebutannya udah beda. Ketika dia bertahta di Baitul Muharram, beda lagi tugas dan penyebutannya. Ketika dia bertahta di Baitul Muqaddas, juga beda lagi tugas dan penyebutannya. Nah, tentang hal ini secara spiritual disebut-sebut sebagai Trimurti. 3 kesatuan. 3 hal yang bersekutu. Tahu bersekutu enggak? Bersekongkol. 3 hal yang saling bersekongkol. 3 hal yang saling bersekutu. Lah, Trimurti ini kalau di dalam religi Hindu disebut sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. Itu kalau di religi Hindu. Kalau di religi Buddha itu disebut sebagai Buddha duduk. Jadi arca Buddha itu ada 3 macam ya, duduk, terus tidur, dan berdiri. Lah, Trimurti ini kalau di dalam religi Buddha disebut sebagai Buddha duduk, Buddha tidur, Buddha berdiri. Nah, Buddha berdiri.
Kalau dalam religi Kristen disebut sebagai Allah Anak atau Allah Putra, terus Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Itu kalau di dalam religi Kristennya. Nah, kalau dalam religi Islam disebut sebagai Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad. Itu di dalam religi Islamnya. Nah, kalau di dalam laku hakikat hidup disebut sebagai Putra Romo. Romo Putra dan Putra kekudangane Romo. Lah, Trimurti ini sesungguhnya sama, hanya berbeda penyebutan dan tugas saja. Paham nggih? Paham? Di dalam laku spiritual hakikat hidup, kenapa kita harus sebagai putra kekudangane Romo? Belumlah cukup jika kita belum sebagai putra kekudangane Romo. Nah, putra kekudangane Romo inilah yang sesungguhnya dimaksud sebagai manunggal jati. Dan manunggal jati inilah yang secara spiritual disebut-sebut sebagai alam semesta seisinya. Alam semesta seisinya. Yang di dalam Mijil Sowan disebut sebagai Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana ini sesungguhnya alam semesta seisinya, sebenar-benarnya yang dimaksud Tuhan. Kenapa pelaku spiritual hakikat hidup sowannya kok ke Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana? Kok tidak ke Rama? Nah, maka yang disebut di setiap saatnya kan Romo, bukan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana kan? Kok tidak ke Romo? Sowannya kok kepada Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana, karena laku spiritual hakikat hidup adalah manunggal diri atau manunggal jati atau manunggal suci atau manunggal fitrah atau manunggal dengan alam semesta seisinya. Jadi menghadapnya harus kepada alam semesta seisinya. Ini seperti itu. Jadi bisa diartikan juga ada 3 penyebutan di dalam laku spiritual hakikat hidup. Sama dengan 3 penyebutan di dalam religi agama-agama tadi. Nah, kalau penyebutan di dalam laku spiritual hakikat hidup adalah Putra Rama, Rama Putra, dan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Itu. Caranya mereka bertiga bersekutu seperti apa? Caranya seperti ini. Ketika Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana atau putra kekudangane Rama. Ketika Nur Ilmu Muhammad ketika Yang Siwa
Ketika Buddha berdiri, ketika Allah Bapa rindu, ya, rindu kepada putra Romo. Perhatikan baik-baik, ini tinggi sekali. Rindu kepada Nurullah. Rindu kepada Allah Putra. Rindu kepada Buddha duduk. Maka dia akan berkata kepada Romo Putro atau Allah Kudus atau Wisnu atau Buddha tidur. Datanglah kepadanya. Beri dia masalah-masalah, kalau dibahasakan sederhana ya. Beri dia masalah-masalah atau timpa dia dengan masalah-masalah. Karena aku ingin mendengarkan keluh kesahnya. Jadi, yang secara religi dan secara spiritual disebut sebagai Nur Muhammad atau Buddha tidur atau Allah Kudus atau Allah Ruh Kudus atau Romo Putro. Itu adalah jembatan. Jembatannya antara Brahma dengan Siwa. Itu jembatannya Wisnu. Antara Putra Romo dengan Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Jembatannya itu adalah Romo Putro. Antara Nurullah dengan Nur Ilmu Muhammad, itu jembatannya adalah Nur Muhammad. Jadi kalau apa-apa, itu yang diperintah itu adalah yang di tengah ini tadi loh. Yang diperintah untuk menyampaikan yang paling atas ini adalah yang di tengah ini. Nah ini secara awam disebut ujian. Secara awam disebut ujian. Secara spiritual disebut sebagai anak tangga untuk kita naiki agar kita bisa bercumbu kerinduan dengan Maha Suci. Jadi mumpuni atau belum mumpuni, keimanan setiap makhluk itu akan diuji. Sewaktu-waktu akan diuji. Ketika Maha Suci rindu. Dia nggak peduli.
Yang dirindui itu sudah mumpuni atau belum. Dia nggak peduli itu. Sedangkan masalah-masalah yang dimaksud ini berbagai macam. Bisa juga penyakit, bisa juga masalah. Nah ini masalah juga ada banyak macamnya ini. Masalah kekurangan, masalah cinta, masalah apa saja. Masalah. Dan tidak menutup kemungkinan bertubi-tubi lagi. Bertubi-tubi lagi. Kalau penyakit, komplikasi lagi penyakitnya. Katakanlah seperti itu. Nah tentang ini, benang merahnya, karena itu adalah ujian iman kan. Sedangkan iman yang dimaksud adalah wahyu pancalaku. Nah ini benang merahnya ada di situ. Untuk yang masih awam, jika keimanannya kuat, tidak goyah, tidak kokoh gitu ya. Atau wahyu pancalakunya kuat, tidak goyah, tidak kokoh, ya bertemu dengan yang dimaksud Tuhan, bertemu dengan Maha Suci. Hanya saja, kalau dia belum mumpuni atau masih awam, tidak berkesan sama sekali. Gitu. Tidak berkesan, tidak berbekas sama sekali. Untuk yang wahyu pancalakunya kuat, tentu sangat berkesan. Kemanunggalan itu akan sangat berkesan. Orang awam yang imannya atau wahyu pancalakunya tidak kuat, sudah tidak berkesan, bisa berujung kepada kematian. Selain tidak berkesan, tidak akan berujung kepada kematian. Seorang ahli yang iman atau wahyu pancalakunya kuat, sudah berkesan, dan dia bisa menyaksikan Maha Suci. Seorang pelaku spiritual yang iman atau wahyu pancalakunya tidak kuat, selain tidak berkesan, tidak berujung kepada kematian. Tidak berkesan tapi tidak berujung kepada kematian. Lalu ujungnya apa? Sebagai penggantinya, selain tidak berkesan, dia akan mengalami kebimbangan-kebimbangan, keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan. Kurang apa sih saya? Saya sudah, kok saya masih bisa sakit? Kok saya masih
punya masalah. Ini tidak ada satupun yang bisa menghindar dari ini. Karena ini kodrat ya. Ini hukum alam. Antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Jadi tidak ada satupun yang menghindar. Lah, panjenengan setelah selesai manekung atau gembleng nanti, ini bisa saya pastikan panjenengan akan mengalami ini gitu loh. Makanya malam ini saya kadangan tentang ini. Sebenarnya sebelum ini saya juga pernah kadangan terkait hal ini. Dan malam ini untuk yang kesekian kalinya saya mengulang kadangan lagi terkait hal ini. Panjenengan nanti setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan akan mengalami ini. Keimanan panjenengan akan diuji gitu loh. Wahyu pancalaku panjenengan ini akan diuji. Nah, kalau wahyu pancalaku panjenengan atau iman panjenengan tidak kuat, sudah pasti tidak berbeda dengan orang awam gitu loh. Tidak berbeda dengan orang awam, pasti goyah gitu loh, pasti goyah. Tidak bisa tidak. Kalau keimanannya atau imannya atau wahyu pancalakunya tidak kuat. Dengan apa yang barusan saya sampaikan, kesimpulannya, ketika wahyu pancalaku kita atau iman kita diuji oleh Maha Suci, apa yang harus panjenengan lakukan? Coba. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya berarti dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ketika wahyu pancalaku panjenengan diuji oleh Maha Suci, oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, apa yang harus panjenengan lakukan? Ayo, jangan diam saja. Yang lain sama, Mijil Sampurno, makmum sama beliau. Kalau tidak makmum, bicara, jangan diam saja. Harus bisa melewati. Kita adalah teman seperjalanan spiritual. Harus ada akrab. Jadi kalau saya bertanya, jenengan harus nyaut. Jangan diam aja. Kalau panjenengan tidak nyaut, saya tidak bedanya dengan orang jual obat tapi tidak payu, tidak laku. Saya sudah bersusah payah memberikan pemahaman kepada panjenengan, panjenengannya diam aja seperti patung. Selain seperti orang jual obat yang tidak laku, sama halnya saya mendogma panjenengan. Kalau panjenengannya diam saja. Agar supaya tidak terjadi salin dogma, respon. Apa yang saya sampaikan ini panjenengan respon gitu. Bapaknya tadi menjawab harus Mijil Sampurno. Mbaknya ini tadi menjawab harus
mampu melewati. Lah panjenengan apakah makmum kepada orang dua ini? Kalau tidak makmum, ayo bicara. Ketika wahyu pancalaku panjenengan diuji oleh Maha Suci, apa yang harus panjenengan lakukan? Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi loh. Makanya tadi saya katakan ini tinggi. Panjenengan simak baik-baik. Kalau panjenengan tidak bisa jawab, berarti Pak tadi saya ngoceh itu jenengan nggak denger itu. Kalau panjenengan nggak bisa jawab. Nah coba saya tanya. Jadi cuma 2, cuma 3. Ayo yang lain jawab. Ayo apa? Coba harus apa panjenengan? Ayo. Yang lainnya lagi. Jangan saya mendekte yang lain lagi. Ayo jawab bareng gitu loh. Bareng. Ayo Mas, masa saya harus nunjuk begini? Apa? Harus diam. Yang lain lagi. Ayo, jumlahnya banyak loh. Cuma suaranya 1-2 orang. Ini bagaimana? Ceritanya bagaimana ini? Sama Pak Wen, harus menikmati kelakuan. Saya ulang sekali lagi. Simaklah baik-baik. Kalau panjenengan ndak ingin gagal paham loh ya. Ini tinggi loh. Saya sudah mengatakan, setelah ini saya tidak akan berbicara dasar lagi. Saya akan selalu mengajak panjenengan naik ke level lebih tinggi. Naik lagi ke level lebih tinggi. Itu saya teriak-teriak loh ngomongnya. Makanya dari tadi saya berpesan, simak baik-baik, ini tinggi. Sudah saya katakan ini tinggi, simak baik-baik. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya ketika keimanan kita atau wahyu pancalaku kita diuji oleh Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, jawaban panjenengan seperti tadi kan? Seperti itu kan jawabannya. Ketika wahyu pancalaku kita diuji oleh Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, kita harus memperkuat wahyu pancalaku supaya tidak goyah. Supaya tidak goyah. Caranya memperkuat wahyu pancalaku bagaimana Pak Web? Ya silahkan dibaca wahyu pancalaku itu apa. Gitu loh. Silahkan dibaca. Nah kalau panjenengan membacanya pasrah kepada Gusti, berarti kepasrahan panjenengan itu harus diperkuat. Nah kalau ada bagian wahyu pancalaku yang mengatakan menerima kenyataan Gusti, ya penerimaan panjenengan itu harus kuat di situ. Supaya tidak goyah. Goyah yang dimaksud adalah munculnya pilihan-pilihan. Kalau wahyu pancalaku panjenengan tidak kuat, ketika panjenengan mengalami sakit kepala, panjenengan mengalami sakit kepala, kalau wahyu pancalaku panjenengan tidak kuat, ada banyak pilihan ini. Ya. Ada banyak pilihan. Pilihan yang pertama dan yang paling utama adalah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti. Dengan 3 hal itu, akhirnya kita bisa merasakan kenyataan Gusti yang berwujud sakit kepala. Ini pilihan pertama dan utama. Pilihan kedua, muncul bodrek. Pilihan ketiga, muncul paramek. Pilihan ketiga, muncul dokter ahli kepala, tengkorak kepala. Banyak pilihannya itu. Kalau iman panjenengan tidak kuat, kalau wahyu pancalaku panjenengan tidak kuat. Nah, karena banyaknya muncul pilihan-pilihan ini, bimbang, ragu, takut,
muncul. Nah, kalau bimbang, ragu, takut ini sudah muncul, udah kacau jenengan di situ, udah kacau di situ. Udah kacau menjenengan itu. Ke dokter, saya takut jarum suntik. Bodrek kalau overdosis nanti saya pingsan. Ketakutannya banyak di situ. Tuh. Ini pasti akan panjenengan alami ini. Gitu loh. Nggak bisa enggak. Tidak bisa tidak. Tapi kalau wahyu pancalaku panjenengan kuat, artinya wahyu pancalaku panjenengan kan enggak goyah. Kepasrahan panjenengan kepada Tuhan kan enggak goyah, itu maksudnya gitu loh. Dikarenakan tidak goyah, panjenengan tidak merasakan kepala yang sedang sakit, tapi merasakan Maha Suci yang berwujud kepala itu tadi. Simak baik-baik loh, ini tinggi loh ya. Dari apa yang sudah saya uraikan dari tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, tutup poinnya, laku murni menuju suci. Dan laku suci menuju kelanggengan adalah kekuatan wahyu pancalaku. Tutup poinnya itu di situ. Poin terpentingnya itu di situ. Makanya di dalam laku spiritual hakikat hidup, dinyatakan sepiro lakumu semono olehmu. Seberapa kamu mengabdi kepada hidupmu, ya segitulah bayaran yang akan kau terima. Maksudnya seperti itu. Dan ujian yang dimaksud itu merupakan hukum alam. Jadi kejadiannya itu sangat natural gitu. Walaupun kita tidak mau, tetap terjadi karena itu adalah bagian dari hukum alam. Tidak mau nolak, tetap terjadi. Karena itu bagian dari hukum alam yang akan dialami oleh seluruh makhluk. Nah ini kalau wahyu pancalakunya tidak kuat, tidak kokoh, tergelincir panjenengan. Lebih dalam lagi, kalau wahyu pancalaku panjenengan tidak kuat, itu sangat mirip dengan meragukan Maha Suci, meremehkan Maha Suci. Kalau wahyu pancalaku panjenengan tidak kuat, sangat mirip dengan meremehkan Maha Suci, meragukan Maha Suci. Jadi agar supaya wahyu pancalakunya itu kuat, bagaimana Pak Web? Ketika kawula gustinya manembah, ya harus kuat. Ketika pasrah kepada Gusti, ya harus kuat, harus sungguh-sungguh maksudnya. Kan panjenengan sudah bertobat. Kalau pasrahnya tidak bersungguh-sungguh, rugi dong pertobatan panjenengan. Percuma dong pertobatan panjenengan. Kalau pasrahnya setengah-setengah. Sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Nekat bertobat tapi pasrahnya setengah-setengah. Sama halnya panjenengan menyakiti diri sendiri, menyiksa diri sendiri.
Lagi pula aneh. Bertobat kepada Maha Suci, tapi Maha Suci yang dihadiahi pertobatan kita diragukan. Ini kan nggak aneh kan gitu. Aneh. Jadi agar supaya wahyu pancalaku kita menjadi kuat dan kokoh, berarti ketika wahyu pancalaku sebagai sikap, maka sikapnya harus kuat, harus sungguh-sungguh. Ketika wahyu pancalaku sebagai sifat, maka sifatnya harus bersungguh-sungguh, harus kuat. Untuk mengetahui, nah ini pertanyaan penting. Ini seharusnya itu panjenengan yang bertanya. Tapi tetap saya, yang namanya orang sedang jual obat ya, supaya obatnya laku, jadi ya apa saja di. Ini pertanyaan yang paling penting, yang seharusnya itu ditanyakan oleh panjenengan. Untuk mengetahui sudah seberapa kuat, sudah seberapa kokoh wahyu pancalaku kita, Pak Web, bagaimana? Mengibadahkan panca gaib itu jawaban kalau saya bertanya, bagaimana caranya supaya wahyu pancalaku kita kuat, Pak Web? Nah, itu jawabannya, wahyu pancalaku ini digunakan untuk mempraktekkan wahyu panca gaib. Nah, itu benar. Ini untuk mengetahui kok, mengetahui pancalaku kita itu sudah seberapa kuat, sudah seberapa kokoh. Untuk mengetahui sudah seberapa kuat atau sudah seberapa kokoh wahyu pancalaku kita, ada sejarah abadi di era modern. Ketika wahyu panca gaib, wahyu pancalaku turun ke dunia, dan itu diperuntukkan untuk seorang manusia istimewa, yaitu beliau M. Semono Sastro Hadijoyo. Jadi ada waktu yang sangat istimewa, di mana ketika itu wahyu pancalaku turun di era modern loh ya, di era modern. Sebelum wahyu pancalaku ini turun, wahyu panca gaib itu tidak lebih daripada ilmu pamungkas. Ilmu yang dikeluarkan ketika seluruh ilmu yang kita gunakan itu tidak berguna. Jadi senjata pemungkas atau ilmu paling pamungkas. Tidak ubah seperti itu. Sebelum wahyu pancalaku diturunkan, wahyu panca gaib tidak ubahnya sama seperti ilmu pamungkas atau ajian terakhir. Dan ketika wahyu pancalaku diturunkan ke bumi dan diterima oleh pejuang kita, yaitu Romo Semono Sastro Hadijoyo, maka dimulai dari saat itu wahyu panca gaib bisa digunakan oleh beliau M. Semono Sastro Hadijoyo untuk pasrah kepada Gusti.
untuk menerima keputusan Gusti, untuk mempersilahkan kuasa Gusti. Sehingganya dapat merasakan kenyataan Gusti. Jadi Gusti itu nggak gaib, nggak kasat mata. Dikarenakan bisa merasakan kenyataan Gusti, sehingganya melakukan kebajikan itu tidak ragu. Melakukan kebaikan itu tidak ragu. Karena sudah menyaksikan secara nyata bahwa yang disebut Tuhan itu ada gitu loh. Nggak ragu lagi melakukan kebajikan. Menebar kesadaran cinta kasih sayang itu nggak ragu. Gitu. Karena mengetahui ada yang sedang berdiri di dalam diri kita. Sehingganya dikarenakan wahyu panca gaib bisa digunakan untuk manembah kepada Gusti, sehingganya kawula Gusti kita bisa manembah, bisa manunggal, bisa melebur, bahkan bisa sempurna. Lalu pertanyaannya, kapan wahyu pancalaku itu turun ke bumi di era modern? Adalah di malam Senin Pahing. Malam Senin Pahing. Artinya ada keajaiban yang tidak satupun makhluk bisa mencerna. Di waktu malam Senin Pahing ini. Dulu, ketika wahyu panca gaib belum bisa digunakan untuk menembah kepada Tuhan, kalau dalam bahasa sederhananya menyembah ya. Dulu ketika wahyu panca gaib belum bisa digunakan untuk menyembah Tuhan. Ini kalau bahasa sederhana loh ya. Keistimewaan malam Senin Pahing ini digunakan oleh para pendahulu kita untuk menyelesaikan urusan duniawi. Dulu ketika wahyu panca gaib belum bisa digunakan untuk menyembah Tuhan, maka keistimewaan malam Senin Pahing ini ketika wahyu pancalaku diturunkan ya, itu digunakan untuk menyelesaikan urusan-urusan duniawi oleh para pendahulu kita atau kadang sepuh kita. Caranya menggunakan keistimewaan waktu malam Senin Pahing untuk menyelesaikan masalah-masalah atau urusan-urusan duniawi seperti apa Pak Web? Para pendahulu kita, misal contoh, tidak punya beras. Mereka mencari kadang lain. Di malam Senin Pahing ini mereka cari kadang lain. Di sana ada kadang. Didatangi. Setelah ketemu, mereka saling bercerita, menceritakan tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib. Semalam suntuk. Semalam suntuk. Paginya pulang kan. Berasnya udah banyak itu. Istimewa kan? Misal contoh lagi. Ada orang yang dicintai atau dirinya sendiri mengalami sakit. Begitu sampai pada malam Senin Pahing mencari kadang lain. Didatangi. Atau memanggil kadang lain untuk datang ke rumahnya. Semalam suntuk. Mereka membicarakan tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib. Dan itu sembuh. Langsung sembuh penyakitnya. Ada lagi. Punya utang rentenir, punya utang bank. Punya cicilan di showroom atau di dealer.
Maka mereka itu menunggu-nunggu malam Senin Pahing ini loh. Dulu loh ini ya, saya cerita dulu. Mereka nunggu-nunggu malam Senin Pahing sampai-sampai kalendernya itu dicoret. Di mana itu malam Senin Pahing itu dilingkari merah, supaya nggak lupa. Begitu tiba malam Senin Pahing, dia mengundang kadang lain untuk datang di rumahnya, atau dia yang datang menemui kadang lain dan berbicara, membicarakan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Selesai pula utangnya. Nah, itu dulu. Bahkan sekarang, kalau kita mau ternoda, kita bisa menggunakan sistem itu. Karena keajaiban malam Senin Pahing tidak pernah berubah. Masih tetap sama. Asalkan ketika bertemu dengan kadang itu kekadangan. Jangan berbicara bisnis, selingkuhan, dan lain sebagainya. Yang dibicarakan itu wahyu pancagaib. Di malam Senin Pahing. Maka siapapun yang membicarakan tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib di malam Senin Pahing, maka dia akan mendapatkan mujizat. Akan mendapatkan gratrahino. Kalau di dalam Paweling itu gratrahino atau mujizat. Pasti akan didapatkan. Tapi kalau di antara obrolannya kok ada pembicaraan-pembicaraan lain, yang nggak bisa. Nggak ada mujizat. Mujizat tidak akan turun di situ. Kalau laku suci panjenengan nanti setelah manekung mau ternoda, ya silakan membicarakan hal-hal lain ketika malam Senin Pahing. Setelah setiap pelaku mendapat kesaksian-kesaksian seperti itu, maka kemudian para pendahulu kita itu menyimpulkan kegiatan malam Senin Pahing. Mengambil kesimpulan untuk melakukan kegiatan kekadangan di malam Senin Pahing itu para pendahulu kita. Hanya saja sayangnya tidak semua yang datang itu berbicara khusus tentang wahyu pancagaib. Tentang hal ini, kalau di dalam istilah religius itu dikatakan, sampaikanlah tentang aku walau hanya satu ayat. Nah, ini istilah religi loh ya, istilah religinya seperti itu. Jadi kekadangan itu adalah menyampaikan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib walaupun hanya satu ayat. Kalau hafalnya satu ayat, kalau hafalnya kunci tok katakanlah. Nah, kalau selainnya belum hafal ya berhenti di situ, jangan dinodai dengan pembicaraan lain. Maka siapapun dia bisa dipastikan akan mendapatkan mujizat di situ. Paham? Nah terus tentang pertanyaan tadi, bagaimana caranya mengetahui kalau keimanan kita atau wahyu pancalaku kita sudah kuat dan kokoh, Pak Web? Kaitannya apa dengan malam Senin Pahing? Nah, di sini. Nanti ketika panjenengan selesai manekung atau gembleng, ini panjenengan sudah saya beritahu loh tentang keajaiban malam Senin Pahing loh ya. Saya sudah beritahu. Nanti ketika panjenengan selesai manekung atau gembleng, pulang ke rumah, panjenengan ingat tentang malam Senin Pahing atau lupa tentang malam Senin Pahing. Kemudian ada kadang lain memberikan kabar, nanti malam Senin Pahing, yuk kadangan di rumah saya. Atau mendapat kabar, Mas, di sana ada acara malam Senin Pahing, yuk kita hadir ke sana. Misalkan seperti itu ya.
Tapi reaksi yang muncul dari dalam diri kita, saya punya janji di sana. Aduh, kenapa Senin Pahingnya kok barengan sama janji saya? Aduh, motornya nggak ada, dibawa anak, mau mejeng. Berarti iman panjenengan atau wahyu pancalaku panjenengan masih TK. Kecuali kalau panjenengan belum saya beritahu tentang keistimewaan malam Senin Pahing ini loh ya. Karena belum tahu kan? Itu cara untuk mengukur sudah seberapa kuat wahyu pancalaku panjenengan. Kalau panjenengan menerima kabar atau mengetahui sendiri waktu malam Senin Pahing panjenengan kekadangan tidak memilih yang lain, berarti wahyu pancalaku panjenengan sudah kuat, sudah kokoh, sudah sepuh. Apalagi sampai, Mas, di sana ada paingan, siap. Ada kepentingan sebesar apapun ditanggalkan. Berangkat untuk mengikuti kegiatan pahingan. Dan sampai di sana tidak berbicara selain tentang wahyu pancagaib, wahyu pancalaku. Masalah kepentingan sebesar apapun itu beres. Kalau tidak beres, ludahi wajah saya. Karena saya sudah bertahun-tahun mengalami kesaksian ini. Sederhana kan? Caranya mengetahui sudah seberapa kuat dan kokoh wahyu pancalaku panjenengan. Malam Senin Pahing. Wah, tadi lupa saya mengikat janji dengan seseorang. Aduh, tadi gimana ini? Senin Pahing katanya Pak Web. Berarti pancalaku panjenengan masih TK, masih bau kencur. Jangan mengharap wahyu pancalaku panjenengan tajam, setajam samurai. Jangan mengharap. Kalau wahyu pancalakunya masih bau kencur, jangan mengharap ketajaman wahyu pancalaku. Tahu sendiri, ingat sendiri, atau diberi kabar oleh kadang lain tentang malam Senin Pahing, panjenengan berani melepaskan semuanya. Toh hanya satu malam kan, malam Senin Pahing toh. Dan malam ini kan waktunya orang istirahat, bukan waktunya orang kerja kan. Mendengar dari kadang lain tentang malam Senin Pahing karena panjenengan lupa, atau panjenengan ingat tentang malam Senin Pahing, dan ketika tiba di malam Senin Pahing panjenengan berani telanjang, berani meninggalkan semuanya untuk mengkhususkan diri di malam Senin Pahing, menyampaikan ayatnya walaupun hanya satu ayat, berarti pancalaku panjenengan sudah sepuh, bukan cuma dewasa. Udah sepuh, udah kuat, udah kokoh, pasti tajam tuh wahyu pancalakunya. Melebihi tajamnya samurai. Tapi setiap malam Senin Pahing, ya maju mundur, ngelonin istri apa pahingan ya. Istriku udah menor banget, ditinggal pahingan bagaimana? Berarti masih bau kencur wahyu pancalaku panjenengan. Atau pulang kerja capeknya, malam Senin Pahing tapi capek banget karena baru saja bekerja. Ini kalau untuk petani loh ya. Kalau pegawai kan habis libur, minggu kan libur toh. Kalau pegawai. Nah kalau petani buruh kan nggak ada liburnya. Capek banget. Ini malam Senin Pahing masih bau kencur. Wahyu pancalakunya masih bau kencur. Jadi jangan minta tajam. Jangan minta wiswas kita. Gampang banget untuk mengetahui apakah wahyu pancalaku kita itu sudah kuat atau belum, sudah kokoh atau belum, sudah tajam atau belum, itu gampang banget, yaitu nunggu malam Senin Pahing.
Lah, untuk panjenengan yang ada di sini, nanti kalau sudah selesai manekung atau gembleng, coba lakukan kegiatan tentang malam Senin Pahing ini. Anggap itu memperingati turunnya Wahyu Pancalaku. Anggap saja seperti itu. Nggak usah berlebihan menganggapnya. Adakan kegiatan di rumah secara bergilir atau satu tempat khusus, terserah panjenengan. Yang penting ada kegiatan khusus berbicara tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancakek, Wahyu Pancalaku. Di malam itu saja. Dan itu lakukan tanpa harus saya ingatkan. Saya sudah lebih dari cukup mengabarkan tentang malam Senin Pahing. Di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Khususnya saat ini adalah di Tulung Agung dan di Salatiga. Itu sudah saya khususkan ya, sudah saya tetapkan. Dan mulai malam ini, malam Senin Pahing nanti, saya tidak akan mengingatkan siapapun. Malam Senin Pahing ini, kadangan di sini, saya tidak akan melakukan itu. Karena sudah lebih dari cukup saya melakukan itu. Nah, kalau malam Senin Pahingnya itu nunggu motivasi dari saya, sama saja Wahyu Pancalaku panjenengan itu masih bau kencur di situ. Apalagi maunya berangkat melakukan kegiatan malam Senin Pahing karena saya ikut hadir di tempat itu. Kalau saya tidak ikut hadir di tempat pahingan itu males, nggak ada Pak Web. Berarti Wahyu Pancalaku panjenengan masih bau kencur. Jadi jangan minta tajam, jangan minta waskita, jangan minta lebih. Tapi tanpa saya ingatkan, awas nanti malam Senin Pahing, kadangannya tetap di tempat ini atau di bla bla bla. Tanpa saya berkata seperti itu, panjenengan dengan semangatnya, dengan kesadaran diri pribadi panjenengan sendiri, panjenengan berani meninggalkan semuanya untuk menyampaikan satu ayat saja tentang dia, berarti sudah sepuh Wahyu Pancalaku panjenengan, sudah kokoh, sudah kuat di situ. Nah, kalau seperti itu, silakan buktikan sendiri apa yang akan panjenengan dapatkan. Bayaran apa yang akan diberikan kepada panjenengan dengan melakukan. Silakan buktikan sendiri kalau tidak percaya. Tapi kalau selama duduk di tempat kadangan malam Senin Pahing kok berbicara, ada pembicaraan selain Wahyu Pancakek, Wahyu Pancalaku, ya jangan nuntut saya. Jangan nuntut saya. Kalau secara religi dinyatakan, sampaikan tentang aku walaupun hanya satu ayat. Berarti kan tentang Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku, bukan tentang yang lain kan? Jadi kalau kesadaran yang muncul di dalam diri panjenengan, Pak Web nggak datang, males Atau sudah terlanjur sampai di tempat, Pak Web nggak datang toh. Oh, Pak Web lagi yang manekung sedang penuh di pesanggeran jadi nggak bisa hadir. Aduh, sudah ndak membicarakan Wahyu Pancalaku. Tadi sampai ngaritnya kemana? Tadi buruh. Yus, jangan nuntut saya loh ya, jangan nuntut saya. Katanya Pak Web kalau pahingan, jangan nuntut saya. Bukan Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku yang dibicarakan. Nah, saya ingatkan, saya datang atau tidak datang, panjenengan dengan kesadaran diri pribadi panjenengan sendiri, mau bersedia, berani melepaskan semuanya untuk malam Senin Pahing saja, malam, tidak sehari semalam, malam. Berarti Wahyu Pancalaku panjenengan sudah kuat, sudah kokoh, dan sudah tajam atau sudah siap digunakan.
Dan perhatikan bayaran apa yang akan panjenengan dapatkan. Itu minimal, maksimalnya panjenengan akan mendapatkan mujizat, akan mendapatkan gratrahino. Ini zaman dulu oleh para pendahulu kita, malam Senin Pahing itu dibuat kerja. Itu menyelesaikan urusan dunia itu tadi. Aduh, biaya anak sekolah, aduh, rentenir, aduh, titilan, Senin Pahingnya berapa hari lagi ya dicoret tanggalnya. Tapi konsekuen, ya, karena ada pamrih kan, konsekuen. Pulang dari malam Senin Pahing, selesai semua, nggak ngantuk, padahal malam Senin Pahing semalam suntuk melek loh ya. Membicarakan tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagap, nggak ngantuk, kerja. Tetap kerja, nggak ngantuk, fresh, sehat, masalah urusan duniawi selesai. Itu minimal, maksimalnya mendapatkan mujizat. Nah, mujizat ini kan nggak bisa diminta. Ya. Tapi kalau hanya pasti mendapatkan. Setiap individu pasti akan mendapatkan itu, akan mendapat bayaran katakanlah. Ya, Pak Rey mau nanya Pak Rey. Ini cerita. Jangan cerita, ini kadangan singkat, soalnya saya rekam ini. Kalau panjangan cerita terlalu panjang durasinya. Kita mau menghadiri malam Senin Pahing. Kemudian kita datang di lokasi itu belum ada orangnya, teman-teman belum pada datang. Terus kita pulang sendiri, membuka kunci karena bisanya hanya kunci. Gimana Pak Rey? Kejadian tadi malam Pak Rey itu. Ya enggak apa-apa kalau seperti itu. Ya kalau datang ke tempat malam Senin Pahing, ya, kadang lain belum datang. Ya nunggulah, masa pulang lagi? Lah memangnya semua orang bisa satu waktu dengan panjenengan? Ya mungkin jarak rumah panjenengan dengan tempat kadangan 1 kilo. Kan ada yang jaraknya 3 kilo, 4 kilo kan ada. Nah kalau minta bareng, ya harus janjian WhatsApp, nanti kumpul di alun-alun dulu. Makan bakso, baru kita berangkat kadangan itu, baru bisa sampainya bareng. Nah kalau enggak begitu ya pasti satu persatu datang kan gitu. Paham? Jadi mulai malam ini, malam Senin Pahing nanti, ini saya sudah tidak akan melakukan motivasi lagi. Masa setiap malam Senin Pahing harus saya kasih motivasi? Kalau tidak saya beri motivasi, tidak semangat berangkat malam Senin Pahingnya. Ini Wahyu Pancalaku model apa? Yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan keuntungan panjenengan sendiri. Kalau tidak dikasih motivasi, tidak semangat. Kalau nggak dikasih motivasi, nggak full kesadarannya, males. Kalau saya nggak datang, males. Semangatnya kalau saya datang ke tempat pahingan itu. Panjenengan tidak pernah membaca keadaan saya sih. Kalau ingin tahu seluruhnya, coba jadi saya 1 hari saja. Mampu nggak kira-kira? Jadi saya 1 hari saja. Sudah seperti itu, saya harus ke Tulungagung, Pahingan. Coba jenengan pikir dengan kesadaran panjenengan. Seperti apa rasa dan perasaannya? Maka usia saya sudah 62. Harus bawa mobil sendiri dari sini ke Tulungagung. Bolak-balik tuh. Sebelum berangkat ke Tulungagung, kegiatan saya sehari semalam itu kan full. Nanti pulang dari Tulungagung, kegiatan saya juga tetap. Tidak pernah berkurang kegiatan saya itu. Coba jadi saya 1 hari saja, nggak usah lama-lama. Saya pernah loh membuat video. Kalau mau coba jadi saya 1 hari semalam saya bayar 1 miliar, itu ada videonya itu.
Tapi sampai sekarang nggak ada yang berani. Berarti tantangannya 1 miliar loh. Ya. Coba jadi wong edan bagus 1 hari 1 malam saja. Saya bayar 1 miliar. Sampai sekarang nggak ada yang datang. Nantangin itu. Hmm. Karena baru merintis tempat kadangan di Salatiga, Jawa Tengah nih ya. Karena baru dirintis, malam Senin Pahing tadi di Salatiga itu saya mengutus Mas Eko sama Mas Ahmad untuk datang ke tempat paingan tersebut. Nah, semalam suntuk karena nggak ada yang membantu kan. Ya, kalau panjenengan nggak istirahat tidur mungkin tahulah panjenengan apa yang saya lakukan semalam suntuk itu. Semalam suntuk saya mengawasi panjenengan nggak tidur. Semalam sudah nggak tidur. Paginya saya harus merawat piaraan-piaraan saya. Kandang kambing, ikan, burung. Mereka ini ketika saya ada di kandang kambing, setiap 15 menit saya harus ke pesanggrahan ngawasi panjenengan. Tidurnya nyaman tidak, tidurnya terganggu tidak. Lari lagi ke kandang kambing. 15 menit lagi saya datang lagi ke sini. Bagaimana ini yang manekung tidurnya, sarapannya bagaimana, makannya bagaimana. Mampu jadi saya. Ngarit suket, ngarit rumput buat kambing, bersihin kotoran kambing, memperbaiki kandang kambing, ngasih makan piaraan, ngerawat piaraan, sekali-kali nengok panjenengan yang sedang istirahat, bagaimana keadaannya. Itu saja masih ada yang tidak kepegang. Sayur, saya nggak bisa, nggak ada waktu untuk nyayur, karena akhirnya saya beli lauk di warung. Nah, karena nggak nyanda udah terlalu siang kan, udah kelewat siang. Ini waktunya makan. Panjenengan pasti ada salah satunya yang bangun karena lapar kan, mau makan. Aduh, ini belum ada lauk ini, makanya saya langsung lari ke warung. Mampu panjenengan jadi saya seperti itu 1 hari semalam saja. Dan semuanya itu terkontrol oleh kesadaran cinta kasih sayang hidup saya. Saya tidak asal melakukan. Berani 1 hari 1 malam saja 1 miliar. Beneran ini bisa perjanjian hitam di atas putih. Kalau ingin tahu seperti apa sih Pak Web itu setiap harinya. Lah kok masih tega mengharap wong edan bagu untuk selalu datang malam Senin Pahing di Tulungagung. Kalau ndak datang males deh. Wahyu Pancalaku model apa itu? Kok minta tajam Wahyu Pancalakunya? Minta waskita Wahyu Pancalakunya. Sementara kadar Wahyu Pancalakunya masih bau kencur, masih TK. Mau dapat dari mana? Dan melalui video ini, kalau panjenengan ingin Wahyu Pancalakunya tajam, Wahyu Pancalakunya waskita, atau ingin mengetahui sudah seberapa kuat Wahyu Pancalaku saya, sudah seberapa kokoh Wahyu Pancalaku saya. Kalau di sekitar panjenengan ada kadang setidaknya 2 orang, nggak usah banyak-banyak, syukur-syukur lebih dari 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang, misalnya 5 orang atau 7 orang, ya giliran di setiap rumahnya. Malam Senin Pahing di rumah saya, nanti malam Senin Pahing berikutnya di rumah saya ya. Jadikan itu sebuah kegiatan. Dan melakukan itu jangan nunggu saya motivasi gitu. Semua motivasi udah saya berikan. Udah saya berikan. Dan ingat, ketika kadangan di malam Senin Pahing jangan berbicara selain Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Seperti itu. Seperti di papan tulis itu.
Dengan seperti itu berarti panjenengan sudah menyampaikan ayat-ayat Maha Suci. Sudah membicarakan ayat-ayatnya Maha Suci. Sudah menyampaikan, membicarakan firman-firman Maha Suci. Dibayar mahal panjenengan. Buktikan sendiri saja kalau tidak percaya. Mau tanya boleh Pak? Boleh. Sementara saya di Jakarta belum tahu teman untuk kadangan. Misalnya untuk malam Senin Pahing kita adakan kadangan dengan teman yang belum menekung, bagaimana? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya kalau kalau hanya sebatas kadangan tidak apa-apa. Tapi jangan kesadarannya jangan mengarah ke malam Senin Pahing. Tidak bisa. Iya, kadangan biasa saja. Panjenengan Jakartanya mana? Saya di Pengadukan, Jakarta Selatan. Ikutnya Depok itu ya? Kok Depok? Kalibata Pak. Kalibata ya. Tempat kadangan di Jakarta itu banyak, yaitu tapi bergilir pindah-pindah. Jadi saya tidak bisa ngasih patokan, oh di sini tidak bisa. Karena pindah-pindah akan bergilir kan. Nanti malam Senin Pahing di tempat saya, malam ya namanya juga rumah kontrakan kan, bukan rumah sendiri, jadi kan pindah-pindah. Soalnya Satu teman aja udah. iya, ya bisa. Kan ada banyak itu. Saya belum tahu. Ya tinggal ya kalau pengen tahu nyimak salah satu video saya, baca komentar. Jakarta hadir Pak Web. Nah, kan itu tinggal Jakartanya mana, Bro? Tinggal gitu. Ya. Ini khususnya Bandung ini ya. Nah, khususnya Bandung ini. Ini ada 5 orang kan yang manekung, 4 orang kan yang ngantar 1. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengadakan acara Senin Pahingan. Itu sudah lebih dari cukup 5 orang. Giliran. Ya nggak di rumahnya sendiri ya. Kepengen lebih rileks lagi, nyewa kafe, trek 1 meja dikontrak sendiri kan, elit tuh ya kan, malam Senin Pahing. Ya boleh lah. Yang penting sampai di kafe jangan berbicara tentang pelayan kafe. Adanya sama istri saya. Enggak apa-apa. Ya udah, enggak apa-apa. Sama istri sama anak. Acara kadangan. Lah iya. Ada aja anak istrinya ke mana? Ke kafe atau ke warkop atau ke tempat apa yang sekiranya nyaman, kadangan di situ. Jangan berbicara yang lain. Malam Senin Pahing lu ya, malam Senin Pahing. Lalu saya ada kegiatan tapi tak tahu malam Senin Pahing. Baru hari ini kan. Malam Senin Pahing. Jadi dulu oleh para pendahulu kita itu dimanfaatkan itu untuk pekerjaan. Dikejar-kejar rentenir, yang dilihat lagi malam Senin Pahing di kalender. Saking takutnya kelewat atau lupa sampai dilingkari itu kalender itu. Tapi benar-benar bekerja gitu loh maksudnya. Begitu malam Senin Pahing kadangan tidak membicarakan lainnya, bahkan utang yang sedang ditanggung bebannya itu tidak dibicarakan gitu loh. Ditutup rapat-rapat dengan menggunakan pembicaraan tentang Wahyu Pancagain. Nah, setelah masalah utang ini tadi tertutup kan, tertimbun bahasa-bahasa Wahyu Pancagain, selesai kan utangnya. Itu dibuat pekerjaan oleh kadang sepuh kita, para pendahulu kita dulu itu, malam Senin Pahing itu. Lah nanti untuk yang di Bandung, ninggalin nomor WA ya. Nanti saya informasikan sama Teh Siti, ada Teh Siti di sana juga, dia banyak kadang di sana. Yang penting Bandung itu aja lah. Lamongan Pak Web. Ya Lamongan ya sama toh.
Lah iya. Banyak adakan itu giliran atau Malah menetapkan satu tempat. Senin Pahing saya sering ke tempatnya Mas Latif, Hmm. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya kalau itu sih ndak masuk ke anu ya, nggak masuk memperingati gitulah. Katakanlah anggap saja itu hallnya turunnya Wahyu Pancalaku. Tapi nggak bisa dianggap seperti itu, nggak bisa. Yang pasti dan yang jelas itu malam Senin Pahing itu ada mujizat karena Wahyu Pancalaku turun ketika malam Senin Pahing itu. Dengan turunnya Wahyu Pancalaku sehingganya Wahyu Pancagaib ini bisa digunakan untuk menyembah Tuhan. Tadinya belum bisa digunakan untuk menyembah Tuhan, itu belum bisa. Tadinya untuk ayo keluarkan peluru emasmu. Kalau bisa menembus kulit saya berguru lagi. Itu Wahyu Pancagaib itu digunakan untuk seperti itu dulu itu. Belum bisa untuk menyembah Tuhan, itu belum bisa. Setelah Wahyu Pancalaku turun, nah baru Wahyu Pancagaib ini bisa digunakan untuk menyembah Tuhan. Untuk bisa melakukan patrap samadhi, mijil sowan, mijil sampurno, mijil toto lenggah dan lain sebagainya. Dulunya belum bisa. Belum bisa. Udah pakai dasi, mau meeting, hujan. Disingkirkan hujannya, digunakan seperti itu. Sepatu udah mengkilat karena semir, jembatannya putus. Nah, Wahyu Pancagaib digunakan untuk semua berjalan di atas air, sehingganya sepatu yang baru disemir mengkilat itu tidak tersentuh kotoran. Jadi hanya digunakan untuk hal-hal seperti itu dulu. Nah, setelah Wahyu Pancalaku turun, baru Wahyu Pancagaib bisa digunakan untuk menyembah Tuhan. Itu bahasa sederhananya menyembah Tuhan. Tuhan udah disembah. Memangnya Tuhan itu raja. Nah, dimanapun kadang kinasih saya, panjenengan berada, cobalah luangkan waktu sebulan sekali. Toh itu kan hanya sebulan sekali kan. Sebulan sekali untuk mengadakan kegiatan malam Senin Pahing. Bisa bergilir, bisa menetapkan satu tempat. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Selain itu, juga bisa untuk mengukur gitu loh. Bisa untuk mengukur Wahyu Pancalaku saya sudah sekuat apa nih. Ya, iya, Wahyu Pancalaku saya sudah sekokoh apa nih. Bisa buat mengukur. Dari situ bisa diketahui. Kalau ada pilihan-pilihan maju mundur maju, nah berarti masih remeh itu Wahyu Pancalakunya. Masih bisa ditukar dengan uang itu. Lamongan, banyak Lamongan tuh, banyak sekali Lamongan. Cuma kan kadangannya ya itu tadi pindah-pindah siapa yang narik gitu, biasanya gitu. Malam Senin Pahing nanti di tempat saya, jadi yang lain datang geruduk gitu. Ya enggak apa-apa, seperti itu enggak apa-apa. Yang penting malam Senin Pahing itu ada kegiatan. Ada kegiatan. Panjenengan pernah nyimak video pencerahan saya tentang apa yang akan terjadi di tahun 2025. Pernah. Nah, itu kejadiannya di malam Senin Pahing. Nah, kalau ada ponggawa Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono menyampaikan ayat-ayatnya di malam itu, tidak menutup kemungkinan kan kejadian itu tidak terjadi. Nah, kita sudah menyelamatkan dunia. Di situ kita sudah menyelamatkan dunia. Bisa paham? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.